Halo Ustazah. Kali ada Ustazah, silakan dimulai Ustazah. Baik, kita mulai lagi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ummahat semuanya, kita mulai lagi pertemuan kita pada hari ini, yaitu membahas buku Arabiah Baina Yadayh, lanjutan dari pelajaran kita kemarin. Baik, ada calon mempelai pria yang hadir, maka kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat rekaman kita lihat ini pelajaran kita di layar. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, yang mana kemarin kita sudah belajar banyak musyadat, kemudian sekarang kita tambah lagi musyadat baru, yaitu pada pelajaran ini saya lihat ini ada jam-jamnya ya. Jadi ini memahami. Apa sih jauh amat ya? Afan Ustazah, suaranya agak kecil ya Ustazah ya, kayak agak samar gitu. Gitu. Sebentar ya, Bun. Berapa? Saya nanti itu kalau ini. Nggak tahu. Udah jawab ya? Bentar. Kayaknya kepencet deh dari tadi. Maaf. Oke, baik Ibu-Ibu, mohon maaf tadi karena mungkin pakai headset rupanya agak mempengaruhi suara. Ya, Baik saja. Jelas ya Ibu ya? Ya, Ustazah. Oke, baik. Baiklah Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, pada layar kita lihat materi pelajaran kita, yaitu ini kalau dilihat dari layar ini materinya tentang jam ya. Sebagaimana yang kita telah jelaskan kemarin, yaitu bilangan bertingkat, yaitu as-sabi'ah, as-sadisah. Maka pada jam kita menggunakan bilangan bertingkat. Insya Allah Ibu-Ibu masih ingat ya Bu ya pelajaran bilangan bertingkat kemarin, atau masih ada yang lupa? Kalau lupa kita ulang kembali. Diulang aja Ustazah kayaknya. Baik, sebelum kita mulai ke materi yang ada di layar, kita ulang dulu materi secara global dulu ya, tentang penggunaan angka di dalam bahasa Arab. Baik, di dalam bahasa Arab ada dua bilangan. Pertama, bilangan biasa. Yang kedua adalah bilangan bertingkat. Bilangan biasa digunakan untuk menghitung seperti biasa. Contohnya 1, 2, 3, dan 4 itu secara berurutan. Sedangkan bilangan bertingkat kita gunakan di saat bilangan itu menunjukkan tentang urutan atau peringkat.
Maka yang akan kita gunakan adalah bilangan bertingkat. Baik, Ibu-ibu. Pada bilangan bertingkat ini, maka dia lebih cenderung menggunakan angka-angkanya dengan menggunakan tasrif fa'il, yaitu ini tasrifnya yaitu tasrif fa'il. Yaitu tasrif fa'il yaitu sebentar. Tasrif fa'il nih, tasrifnya fa'il. Oke. Ini fa'il. Maka timbangan angka-angkanya akan mengikut kepada timbangan dari tasrif fa'il ini. Bagaimana tasrif fa'il ini? Yaitu pada contohnya ya, pada bilangan bertingkat biasa kita mengatakan angka 3. Yaitu kalau angka 3 di bilangan biasa itu salasun. Salasun. Sedangkan di bilangan bertingkat, maka kata salasun ini kita pindah sesuai dengan urutan timbangan kata fa'il ini. Maka fa ini disebut fa fi'il, ain ini ain fi'il, lam ini disebut dengan lam fi'il. Maka fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Maka kita sesuaikan juga dengan dengan huruf yang ada di sini. Yang mana fa fi'ilnya yaitu di awal ini berarti huruf sa. Berarti ini disebut dengan fa fi'il. Ini yang kedua huruf lam disebut ain fi'il. Yang ketiga adalah huruf sa disebut lam fi'il. Maka kita sesuaikan posisinya salasun ini sesuai dengan timbangan fa'il ini. Maka fa kita ambil dari fa fi'ilnya yaitu huruf sa. Maka di sini fa fi'ilnya adalah panjang, ada mad, maka sa-nya juga panjang. Maka sa fa fi'ilnya berbaris fathah, maka di sini sa-nya juga berbaris fathah. Maka dia menjadi sa. Kemudian ain fi'ilnya, mana di sini ain fi'il yaitu huruf lam. Maka kita pindahkan huruf lam di sini. Nah, kita lihat ain fi'ilnya barisnya apa? Yaitu kasroh. Maka lam di sini kita buat juga kasroh. Harus sesuai dengan timbangan ini. Maka dia menjadi sali. Kemudian ada tulisan sa di sini huruf sa. Ini menjadi lam fi'il. Di sini lam fi'il yaitu huruf sa yang terakhir. Maka kita pindahkan sa. Kita pindahkan sa. Kita lihat lam ini barisnya apa? Jikalau dia domah maka sa-nya ngikut domah. Maka menjadi salisu. Jadi inilah menjadi bilangan bertingkat. Jadi ketika kita mengatakan yang ketiga, maka kita menggunakan kalimat salisu. Tapi kalau kita mengatakan 3, berarti 3 saja, maka kita menggunakan salasun. Seperti itu kira-kira. Oke. Insya Allah paham Ibu-Ibu kalau yang di sini. Baik, yang keempat, umpamanya kita mengatakan keempat. Bilangan biasa yang keempat adalah arba. Ya, ini berarti ini artinya 4. Tapi sekarang kita mengatakan yang keempat. Maka kita sesuaikan setimbangan dengan fa'il ini. Fa fi'ilnya mana? Yaitu ro, maka ro kita taruh di sini. Fa fi'ilnya di sini bagaimana? Yaitu panjang atau mat. Maka ro-nya dipanjangin juga. Ro-nya bagaimana? Fathah. Maka ro di sini juga fathah.
Ha. Maka ain fi'il. Mana huruf ain fi'il? Yaitu huruf ba ini. Ba kita pindahkan. Maka kita lihat. Ba-nya di sini barisnya apa? Yaitu kasroh. Maka ba-nya juga di sini baris kasroh. Maka menjadi robi. Kemudian lam fi'ilnya yang ada di sini. Karena lam fi'il berarti huruf ain. Maka kita pindahkan juga huruf ainnya. Maka kita lihat lam fi'ilnya di sini hurufnya kasrah atau domah atau apa. Jikalau dia domah maka ini menjadi domah. Maka menjadi rabi'u. Berarti artinya yang ini artinya 4, sedangkan yang ini artinya keempat. Insya Allah ya. Yang ini pengecualiannya adalah di yang angka 1. Maka kalau angka 1 yang kita lihat adalah wahid. Wahid, maka ini pengecualiannya untuk bilangan bertingkat atau yang pertama maka digunakan al-awal. Al-awalu. Berarti wahid, berarti al-awalu. Maka di sini kita coba mengurutkan sedikit. Wahid dia menjadi menjadi awal. Awal. Kemudian ini untuk muzakarnya. Kalau muhannas wahid adalah wahidah, maka untuk bilangan bertingkatnya menjadi ula. Berarti yang pertama untuk muhannas yaitu ula. Kalau untuk muzakarnya adalah awalu. Yang kedua, angka 2 di dalam bahasa Arab yaitu isnan. Isnan. Oke. Isnan. Yang kedua adalah isnan. Isnaini. Maka untuk bilangan bertingkatnya sesuaikan dengan timbangan fa'il. Berarti timbangan fa'ilnya yaitu sa. Maka menjadi sa di sini. Maka menjadi sa. Sa-nya bagaimana? Sa huruf fa'il panjang berarti menjadi panjang sa. Huruf ain fi'ilnya berarti nun. Berarti menjadi nun. Ya, nun. Nun, maka nun fi'ilnya nun yaitu di ain fi'ilnya dia baris kasrah. Maka nunnya berbaris kasrah. Huruf fi'ilnya ya 1 isnain. Isnai. Nah, huruf yang ketiganya adalah ya. Nah, ya-nya berarti menjadi sani. Kalau ya-nya adalah baris ini di fa fi'ilnya domah, maka ya-nya harus dibaca domah. Berarti menjadi saniyu. Mulai dari angka 2 sampai seterusnya untuk muzakkar ditambah dengan kata tamarbutoh menjadi sani, menjadi saniyah. Saniyah dengan ditambahkan tamarbutohnya ini untuk muannasnya. Begitu juga dengan salasah tadi. Salasah sudah kita jelaskan. Salasun. Ini untuk muzakarnya. Untuk bilangan bertingkat menjadi salisun. Salisun. Kalau kita pengen bikin muannasnya, tinggal kita menambahkan tamarbutohnya menjadi
menjadi salisatun. Ini lam, nisa, nita, dhammah. Oke, jadi salisatun. Begitu selanjutnya. Hingga kata yaitu yang ke-10. Yang ke-10 yaitu asyara di dalam bahasa Arab. Asyara. Hmm. Oke. 10 di dalam bahasa Arab adalah asyara. Asyara. Kok nggak mau dia ditulis? Itu kalau obatnya habis berapa ini? Asyara. Maka di bilangan bertingkat menjadi sesuaikan dengan timbangan fa'il. Timbangan fa'il berarti fa'ilun. Berarti fa'ilnya adalah huruf ain, maka ain kita taruh di sini. Karena fa'ilnya panjang, ada mat, maka a-nya itu harus ada mat. Karena dia fathah, maka di sini juga fathah. Kemudian ain fiilnya yaitu sya, maka kita taruh di sini huruf sya. Karena sya-nya adalah ain fiilnya ini kasrah, maka sya-nya juga kasrah, berarti menjadi asy. Lam fiilnya di huruf ra, maka asy. Karena di sini domah, maka ro-nya ikut domah, asyirun. Jikalau untuk mu'anas tinggal ditambah sama butahnya yaitu asyirah. Begitu kira-kira. Kira-kira dari sini ibu-ibu paham? Asyara. Asyiratun, oke. Jikalau paham, kita lanjut lagi yaitu yang 11. Berarti 11. Itu ada kata itu jangan terpengaruh gitu. Maka rumus taklim. Wah, ya. Ustazah, mute Ustazah. Ustazah, speakernya mute. Assalamualaikum Ustazah. Baik, maaf Ibu. Baik. Baik, yang ke tadi ya. Udah kita ulang lagi yaitu yang ke-11, yaitu ini yang ke-11. Terus asyara. Iya, yang ke-11 maka apa namanya? Kemarin kita sudah belajar juga ya, Bu ya, yang 11. Ini kan nggak bisa.
Yang ke-11 berarti ini yang ke-11 bahasa Arab yang ke-11 bilangan biasa berarti apa itu? Biasa kalau untuk biasa yaitu ihda asyar. Maka ihda asyar maka untuk bilangan bertingkat sesuai dengan failnya menjadi wahid asyar. Yang asyarnya tetap ya ibu-ibu ya, wahid asyar, asyarnya tetap, yang berubah cuman yang di awalnya saja. Jikalau dia mau mu'anas maka berubah menjadi ditambah wahnya saja, wahidah asyar. Oke. Baik, kita coba ke prakteknya ya ibu-ibu ya. Oke, kita clearkan. Al-misal, ini al-misal. Mata tazhabu ilal madrasah? Azhabu as-sa'ah as-sabi'ah. Maka di sini kita melihat ada kata pertanyaan. Kemarin kita sudah menjelaskan yaitu kalimat pertanyaan. Apa-apa aja huruf pertanyaan. Salah satunya adalah ada huruf mata. Maka kita lihat di sini mata. Dia termasuk huruf istifham, yaitu huruf yang digunakan untuk bertanya. Mata tazhabu ilal madrasah, maka ketika mata yang digunakan, maka jawabannya di sini adalah waktu atau zaman atau hari. Kemudian jawabannya adalah ketika kita ditanya kapan kita ke sekolah, tentu kita akan menjawabnya dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan jam. Azhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Saya pergi jam ke-7. Berarti jam 7. Azhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Maka di sini saya menjelaskan sedikit. Di sini ada kumpulan kata-kata azhabu, berarti dari kata-kata azhabu ini kita ambil azhabu. Azhabu berarti di sini ada fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Fa'ilnya ada. Berarti karena azhabu menggunakan kata a di awal, maka kita cek kembali timbangan fi'il mudhari' yang menggunakan kata a di awal adalah yaitu timbangan domir ana. Maka domirnya adalah ana. Secara otomatis berarti fi'il ini azhabu berarti fa'ilnya adalah ana dengan domir yang ditunjukkan oleh a ini pada fi'il mudhari'. Kemudian sa'ah sabi'ah. Berarti sa'ah sabi'ah ini fungsinya sebagai apa? Mudaf ilaih. Azhabu itu fi'il. Itu pertama kita preteli satu-satu ya Bu ya. Sa'ah sabi'ah. Maka sabi'ah. Kalau dilihat kondisinya, yang pertama memakai alif lam, yang kedua juga memakai alif lam. Kemudian yang pertama adalah isim. Yang kedua juga isim. Yang kedua juga isim. Yang pertama pakai tamar butoh, yang keduanya pakai tamar butoh. Karena disisipi bisa disisipi dengan kata yang mana yang bisa disisipi dengan kata yang adalah
biasanya untuk naat atau untuk kata sifat. Berarti jam yang ke-7. Berarti jam 7 gitu kan. Atau umpamanya kita lihat anak yang cantik. Berarti bisa ditisipi dengan kata yang. Berarti biasanya yang bisa disisipi dengan kata yang itu adalah naat man'ut. Maka ini disebut dengan naat man'ut. Yang dua ini. Posisinya di dalam kalimat ini adalah sebagai apa kira-kira ibu-ibu? Apakah dia bisa menjadi maf'ul bih atau dia menjadi zorof zaman? Berarti menjelaskan waktu. Zorof Nah, zaman. menjadi zorof Zaman. zaman. Bisa dia menjadi zorof zaman yaitu menjelaskan waktu. Maka zorof zaman fungsinya jikalau tidak ada yang mempengaruhinya sebelumnya, apakah itu jar atau sebagainya, maka dia harus difathahkan. Maka dia sama, hampir sama fungsinya dengan maf'ul bih. Maka dibaca as-sa'ata as-sabi'ata. Kenapa sabi'ata? Karena ini na'at man'ut mengikut apa yang ada di sebelumnya. Maka sabi'ata menjadi sabi'ata karena mengikut ke as-sa'ah. Kira-kira di sini ibu-ibu paham? Insya Allah. Kemudian kita gunakan ini kalimat, kalau kita ini, kalau pas kita lihat dari jamnya, ini adalah jam 7, maka kita gunakan mata tazhabu ilal madrasah, azhabu as-sa'ah, berarti kita gunakan jam yang ke-7. Kemudian untuk al-bait, al-bait artinya rumah, maka kita melihat di situ jamnya 1. Maka kita contohkan mata tazhabu ila. Karena ini bait berarti al-madrasah kita ganti menjadi bait. Mata tazhabu ilal bait. Maka jawabannya azhabu as-sa'ah ini jam 1 berarti as-sa'atu al-wahidah. Nah, kemudian ini untuk pengecualian bisa al-awal tadi digunakan dengan al-awal atau bisa digunakan dengan wahid atau al-ula bisa juga digunakan dengan wahidah karena ini bisa setimbangan dengan fa'il. Jadi kedua-duanya bisa digunakan untuk angka 1. Nih ya Bu ya. Karena oke. Maka di sini kita bisa menggunakan azhabu as-sa'atas al-wahidah. Saya pergi di jam 1. Kemudian ini contoh dari kata tabib. Nah, kemudian kita gunakan mata tazhabu ila, madrasahnya kita ganti menjadi tabib. Mata tazhabu ila tabib. Tabib berarti harus bacanya kasrah karena dengan adanya huruf ila. Mata tazhabu ila tabibi. Maka jawabannya azhabu as-sa'ata as-sa'niyata. Berarti kita berangkat jam 2 gitu kan. Karena as-sa'ata berarti as-sa'ata ini yaitu jam. Kita menggunakan menjelaskan jam keberapa. Berarti jam kedua, jam ketiga. Maka digunakan kata as-sa'ah. Begitu selanjutnya hingga sampai jam 12. Pokoknya kalau jam 11 azhabu as-sa'ata. As-sa'ata apa Ibu? As-sa'atal wahid. Wahid. Asyar. Asyara. Maka al-wahid jadi karena sa'ah ini ya Bu ya. As-sa'ah pakai alif lam maka yang pertamanya menjadi alif lam wahid wa asyar. Disapu tadi. Wahid asyar.
Iya, wahid asyar. Baik, kita coba praktekkan selanjutnya yaitu di kata-kata al-masjidi dimulai dengan yang pertama, Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Mata tadhabu ilal masjid ya Ustazah. Ya, betul. Ilal masjidi adhabu sa'ata salisata. Iya, betul. Lanjut. Habis Mbak Sarah, Eyang Endro. Silakan Eyang. Artinya belum Ustazah, artinya Ya. belum. Oke. Mata tajhabu ilal muhandisi. Muhandis artinya apa Eyang? Ajhabu sa'ata robiata. Iya, betul Eyang. Lanjut. Habis Eyang, Umi Putri. Nah, Ya. Nggak diartiin Ustazah, takutnya sahabat-sahabat nggak tahu artinya. baik. Kalau begitu. Mata kapan engkau pergi? Kalau masjid, berarti masjid. Kalau muhandis artinya apa Ibu-Ibu? Insinyur. Insinyur. Maka muhandis artinya adalah insinyur. Kalau syaqah, ini dah kita pelajari ya Ibu-Ibu sebelumnya. Syaqah artinya tempat tinggal atau ini ya apartemen. Ya, apartemen, syaqah apartemen. Am artinya apa? Paman. Paman, arti am adalah paman. Oke. Ya, lanjut. Tadi habis ya, Umi Putri, silahkan Umi Putri. Mata tadhabu ila asyaqoh Iya, ila syaqqati ya. ashabu asaqoh. Azhabu ila saq. Nggak usah disebut sakonya. Tapi kalau disebut sakonya boleh, berarti ila. Karena azhabu lawannya ila. Azhabu ila syaqqah as-sa'ah. Oh, as-sa'ah al-khomisah. Iya. Al-khomisatu. Ya, kok khomisatu Al-khomisah. sa'ahnya Al-khomisah tak marbuto ya. Al-khomisah. al-khamisata. Karena tadi sudah dijelaskan ini dia menjadi apa tadi Bunda? Menjadi zorof zaman. Zorof zaman kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, maka dia adalah fathah. Maka kita lihat di sa'ah ini dia fathah. Oh iya. Oh iya Ustazah. Ya, tadi kan karena nggak ada sebelumnya yaitu huruf jar yang mempengaruhinya. Maka ketika kita lihat bacaan-bacaan ada kata sobahan, masaan, yaitu karena apa? Karena zorof itu jikalau tidak ada yang mempengaruhi maka barisnya adalah fathah. Iya Ustazah. Kalau umpamanya kita masuki sebelumnya huruf jar, fis sobah, maka baru berubah menjadi fis sobahi. Tapi kalau nggak ada, maka dia menjadi sobahan atau as-sobahan. Oke. Baik Ustazah. Ustazah, afwan ya, Ana mau bertanya tadi yang kan Ustazah pernah share yang urutan bilangan bertingkat itu ya Ustazah ya. Iya. Itu yang ke-11 itu nggak ada wahidnya ya Ustazah untuk muzakkar tadi kan wahid ya Ustazah ya. Kalau untuk muzakkar ya. Ini Iya. yang kalau di tabelnya itu nggak ada wa-nya Ustazah. Izza. Dari sini Izza. Hah? Gimana ya? Ya. Izza. Iya, Ihda ya Ustazah ya. Udah asyar ya Bunda. Ya, Itu Izza asyar. Sama ya ya Ustazah. Iya sama-sama. Ibu Putri boleh di-share kembali ini ya. Karena di ini saya udah hilang sebentar. Oh, bilangan bertingkat. Iya, Kenta bilangan ada Kenta. Ini yang Boleh share screen Kenta. Bilangan bertingkat bisa. Gitu.
Kakak lagi beres-beres. Ini. Dapat dari mana? Enak yang main. Sama dari. Oh, dia nggak bisa kalau di komputer ini masih dijadikan PDF dulu ini. Saya lupa jadikan PDF. Ini apa namanya dihapus reset kemarin, jadi filenya ini harus ngambil ke laptop lagi sebentar. Nah, saya dulu apa namanya jadikan PDF dulu bentar kalau gitu. Bentar. Soalnya ini di komputer soalnya. Jadikan PDF dulu bentar. Satu lagi. Yang satu itu udah Sudah ada di grup itu, Ustazah. Oh iya, udah masuk di grup, baik. Ini kan di grup. Ada simpan ini enggak? Karena layarnya hitam, takutnya nggak kelihatan Ustazah. Udah sih udah kedua. Tadi lo ya sabar. Kita ini kan ke bilangan bertingkat yang 11 ya Ibu ya, ke 10, ke 9, ke 10, kemudian ya. Yang ke-11. Baik, yang ke-11, maka di situ bilangan biasanya yaitu ihda asyar. Kan kita lihat di situ bilangan biasanya adalah ihda asyar untuk muannasnya, ahadu asyar untuk muzakarnya. Maka untuk bilangan bertingkatnya adalah al-hadiyah asyar. Asyar, kemudian al-hadi asyar untuk muzakarnya. Ini untuk bilangan bertingkat seperti ini untuk angka 1. Maka saya inikan untuk angka 1 bisa digunakan wahid, kemudian bisa digunakan al-awal atau al-ula. Saya takutnya, kenapa saya bilang di awal saya cuma bilang al-ula dan al-awal, karena banyak di dalam konteks-konteks buku yang lebih menggunakan umpamanya anak pertama. Maka dijawabnya anak al-awal, awalul bin katanya kan, anak-anak yang keempat gitu. Saya anak yang pertama, maka dia menggunakan kata al-awal atau al-ula gitu kan. Dan di suatu tempat, di buku yang lain, kadang ada yang menggunakan untuk jam. Kan jam itu bilangan bertingkat juga. Digunakan dengan jam kata-kata as-sa'ah al-wahidah atau kata-kata as-sa'ah al-wahidah. Maka di sini saya tambah penjelasannya. Untuk bilangan bertingkat, ibu-ibu jangan bingung. Bisa digunakan untuk angka 1, wahidah juga. Bisa digunakan dengan al-awal atau al-ula. Untuk bilangan yang ke-11, nanti ini ketika kita menemukan, kadang ya di beberapa buku juga ada kata-kata wahidah, maksudnya kata-kata ihda asyar, kalau ahadu asyar. Berarti kalau ihda asyar, ini untuk bilangan biasa, kemudian atau ahadu asyar ini untuk bilangan biasa. Kalau untuk bilangan bertingkatnya adalah al-hadiyah asyar atau al-hadi asyar untuk muzakat. Ini apa Untuk angka 1 tadi insya Allah nggak bingung ya Bu ya, berarti bisa digunakan keduanya. Nanti saya takutnya di suatu waktu menemukan kata al-awal atau al-ula, di suatu waktu kita menemukan kata wahid atau wahidah. Maka untuk bilangan bertingkat bisa digunakan keduanya. Tapi kebanyakan kalau buku-buku yang tebal lebih sering menggunakan kata-kata al-awal atau al-ula. Nah, jadi jangan bingung. Kalau sudah digunakan kata al-awal atau ula, berarti si penulisnya menunjukkan bahwa ini adalah bilangan bertingkat.
Ustazah tadi apa hadiah hadiah ya, bukan Iya. hadiah, bukan hadiu ya Ustazah ya. Kalau Tergantung posisi. Kalau untuk baris terakhirnya, Bu, kita meletakkan posisinya di mana. Jika umpamanya ini kan sekarang posisinya karena dia adalah zorof zaman, istilahnya azhabu fisa'ah, berarti saat akan menunjukkan waktu. Maka karena dia menunjukkan waktu, berarti dia adalah menjadi zorof zaman. Maka al-hadi ini mengikut ke as-sa'ah karena dia menjadi naat man'ut. Berarti menjadi as-sa'ah al-hadiyah asyar seperti itu. As-sa'ah al-hadiyah asyar. As-sa'ah. Ini namanya pixel, makanya right here. Oke. Baik, Umi Putri boleh putar lagi buku yang tadi Umi Putri. Kira-kira bilangan bertingkat butuh penjelasan lagi Ibu-ibu atau kita ini aja, misalnya lanjut ke buku aja. Kayaknya diulang-ulang lagi tuh Ustazah. Diulang-ulang lagi ya Bu ya. Berarti coba saya share, bisa nggak ya kalau saya share? Saya lagi buat PDF ini. Insya Allah udah bisa. Alhamdulillah. Nah, udah. Nah. Silakan Ustazah. Udah saya buatkan PDF. Alhamdulillah. Mau Ustazahnya mental. Nggak bisa ya. Oh, enggak ini. Oh, saya nggak bisa nge-share. Baik, baik. Kita ini aja deh Ibu-ibu. Ibu-ibu sambil melihat yang di grup kali ya, apanya yang di grup. Ini nggak kelihatan Ustazah, saya share di share screen. Nggak kelihatan kah? Sahabat semua? Ya, belum Belum dibuka. Mama Kanta. Oke, Karena Oke. Bentar ya. Sekarang bagaimana? Udah. ya sudah Bawah, boleh. yang di bawah yang 11. Yang di bawahnya Umi Kanta. Oke. itu. Ya. Oke. Ini nomor urutan, kemudian bilangan bertingkat, bilangan biasa. Bilangan bertingkat, kita lihat di sini adalah nih. Yang pertama yaitu bilangan bertingkat ini digunakan kata al-awal, terus al-ula. Kemudian ada kata-kata wahid, ada kata-kata wahidah. Oke, dalam beberapa hal kadang si penulis di dalam bahasa Arab kadang menggunakan kata al-awal. Contohnya ad-daur. Kita ingin mengatakan bilangan bertingkat dengan menggunakan kata daur. Daur artinya adalah lantai. Berarti ketika kita menggunakan kata lantai, berarti ini kita menunjukkan bilangan bertingkat. Maka lantai pertama. Di dalam beberapa buku menggunakan karena daur ini adalah muzakkar, maka dia mengambil kata-kata al-awal ini. Maka dia menjadi al-awal. Jadi lantai yang pertama atau lantai ke satu gitu kan. Terus
di suatu waktu kadang digunakan di dalam jam. Dalam bahasa Arab digunakan kata-kata umpamanya kayak as-sa'ah ini. Sa'ah berarti jam yang gitu kan ya. Saat ya. itu jam pertama atau jam 1. Maka digunakan yaitu kata wahidah gitu kan. Kenapa? Karena di dalam jam ini sering digunakan kata wahidah, maka ini boleh gitu. Berarti menjadi as-sa'ah wahidah gitu. Maka konteksnya bisa digunakan. Boleh dengan kata al-awal, boleh dengan kata al-wahidah. Ini untuk angka yang angka 1. Gitu kan. Kemudian untuk angka yang 11, maka digunakan umpamanya kita ingin mengatakan ad-daur, yaitu lantainya adalah lantai yang 11. Maka digunakan ad-daur al-hadi. Karena daur ini adalah muzakkar, maka angkanya adalah angka yang muzakkar juga kita ambil. Berarti menjadi ad-daur al-hadi. Al-hadi asyar di sini. Asyarin. Gimana posisinya? Ad-daur adalah sebagai man'ut. Al-hadinya adalah dinaatkan. Dia menjadi mengikut ke sini. Pelajaran ya lantai yang ke-11. Al-hadi ini maka kedua ini menjadi naat man'ut. Namun al-hini menjadi bukan naat man'ut lagi. Oke. Baik. Jam 12, berarti jam 11. Maka ketika kita menggunakan as-sa'ahnya, maka menjadi as-sa'atu. Kalau jam 11 berarti karena sa'ah adalah mu'annas, maka menggunakan al-hadinya di bilangan mu'annas. Berarti al-hadiyah, asyar. Seperti itu. Kira-kira paham ya Ibu-Ibu, insya Allah. Kita ya Ustazah, mu'anas ya Ustazah ya. Iya, karena sa'ah ada tamar butuh kan Bu ya. Hadiata atau gimana Ustazah? Oleh hadiata jadinya Ibu, ini hadiatanya. Ini al-hadiyata karena dia mengikut kepada jam sebelumnya al-hadiyata asyar. Kecuali kalau umpamanya kita bilang ad-daur, daur berarti baru al-hadi karena daur adalah muzakkar. Maka al-hadinya ngikut ke muzakkar. Jikalau kita menggunakan sa'ah, karena sa'ah adalah muannas, maka al-hadinya menjadi muannas. Jadi al-hadiyata asyar insyaallah. Di tulisan itunya kan di tulisannya ahada ahadi apa ini tulisannya saya lihat. Ibu minta tolong Ibu Mikenta dinaikin sebentar Mikenta biar tidak ragu. 11 ya, ke-11 makna ke-11. Ya, ke-11. Nih maka kita lihat ke-11 mana dia. Nih kita lihat ini kebalik ya Bu ya, pas nulisnya itu pas di ininya kebalik, seharusnya al-hadi asyar. Ini bikin asyar al-hadi, kebalik bagi saya pas nulisnya. Oke. Ini ahada asyar, ini untuk bilangan biasa kan Bu ya, ahada asyar. Ihda dulu di awalnya ini kebalik juga. Ihda asyar ini untuk bilangan biasa. Ininya baru bilangan bertingkat. Umi Ida tadi bingung di mana Umi Ida, ahadinya yang di mana Umi Ida?
Kan ada tadi ini kan ada A-nya depannya ada hamzahnya ya Ustazah ya. Pakai alif lam Ibu, al-hadi. Oh bukan A aja ya ini ya. Bukan hadi, hadi. Itu Yang ini apa 11 biasa itu yang 11 biasa maksud saya. oh kalau 11 biasa ya pakai A-nya Ibu. Ini balik bagi saya ya Bu ya menulisnya ihda asyar. Pas tulisannya cuman rupanya pas di apa namanya di laptopnya dibaliknya karena harus men-settingnya di awalnya tersetting ke bahasa Indonesia. Lupa saya men-settingnya ke bahasa Arab. Ya, ya baik Ustazah. Bisa khair Ustazah. Baik, kita kembali ke buku Arabiah Baina Yadik lagi ya, Bu. Balik kita baik Umi Kenta boleh balik kita ke buku Arabiah Baina Yadik lagi. Nah, lanjut ke bawah lagi mungkin halaman selanjutnya. Al-amu tadi sudah ya Bu ya? Belum Ustazah. Ya, lanjut habis Umi Putri berarti lanjut Umi Putri ya, berarti Umi tidak silahkan Nah, ini amunya itu untuk di paling terakhir ya sebelum tanda tanya ya Ustazah ya. Iya. Yang di awal dulu mata tazhabu ila ammi. Berarti azhabu ila enggak pakai ila ya. Azhabu as-sa'ah. Ini berarti ilal ammi ya. Ilal Iya. ammi. Iya. Maknanya itu ya kapan engkau mengunjungi pamanmu? Berarti bisa kita menggunakan kata tazhab. Mata tazhabu ilal ammi. Iya, ilal ammi. Adhabu sa'ata sadisata. Iya, asadisah. Baik, terima kasih Ibu Ida. Lanjut, atadrib asani. Atabadul as-su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Aina tusallil fajar? Tabadul atadrib artinya can you ini friendly notes At-tadrib asani tabaddal as-su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Al-misal aina tusallil fajra? Usallil fajra fil masjid. Tabadul ini maksudnya tukar tanya jawablah engkau bersama. Soal, jawab ma'a zamilik. Zamilik artinya teman. Kama fil misal. Seperti yang ada di contoh. Al-misal. Aina tusallil fajar. Di mana engkau sholat fajar? Usallil fajar fil masjid. Saya sholat fajar di masjid. Kemudian di sini kita perhatikan satu-satu ya Bu ya. Kenapa fajro tulisannya begini? Aina ini adalah huruf istifham atau kalimat pertanyaan. Salah satu kalimat pertanyaan yang menunjukkan tempat. Tadi mata adalah menunjukkan waktu. Kalau aina menunjukkan tempat. Tusoli, engkau berarti tusoli ini karena tanya di awal berarti ini adalah fi'il mudhari'. Kalau kita lihat dari susunan fi'il mudhari' berarti ini setimbangan dengan domirnya yaitu domir
anta. Maka ini domirnya adalah anta. Berarti fa'ilnya adalah anta. Al-fajro, fajro berarti sholat subuh. Berarti ini adalah sebagai maf'ul bih karena melakukan pekerjaan yaitu sholat subuh. Bukan menjelaskan keterangan waktu ya Ibu ya, tetapi menjelaskan perlakuan yang dia lakukan. Nah, jadi ini membedakannya antara maf'ul bih dengan dzaraf, yaitu kita lihat dulu kondisinya. Jikalau dia menjelaskan waktu, oh berarti ini adalah dzaraf zaman atau dzaraf makan. Tapi jikalau dia menjelaskan atas perbuatan yang kita lakukan, oh, berarti itu adalah maf'ul bih. Berarti dia ini melakukan engkau sholat subuh, melakukan aktivitas. Yaitu apa aktivitasnya? Yaitu sholat subuh. Kalau di dalam bahasa Arab, fajro ini bisa dimaknai dengan sholat subuh. Kalau kita mungkin akan menanyakan, aina tusolli subha gitu kan. Di mana engkau sholat subuh gitu kan. Gitu kita ini. Tapi di dalam bahasa Arab, mereka lebih banyak menggunakan atau mengistilahkan bahasa sholat subuh itu dengan sholat fajar. Ustazah ini failnya solinya itu ya Ustazah ya? Nah, failnya kita preteli satu-satu ya Bu ya. Tu soli. Ya, apa? Fiilnya. Oh, fiil. Ya, berarti fiilnya tu soli itu ya Bu. Fiilnya tu soli, oke. Kemudian usolli. Usolli berarti fiilnya adalah fiil mudhari'. Kemudian fa'ilnya siapa yang melakukan sholat? Maka kita preteli dari fi'il karena dia adalah fi'il mudhari' yang setimbangan dengan kata-kata usolli di dalam fi'il mudhari' adalah domirnya adalah domir anak. Berarti si fa'il atau si pelakunya adalah si ana atau saya. Kemudian saya sholat. Berarti al-fajr. Fajr berarti dia melakukan sholat subuh. Kalau dia melakukan sholat subuh, melakukan pekerjaan, berarti si al-fajr ini adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih barisnya adalah fathah. Atau dia sebagai objek ya. Maka maf'ul bih atau objek barisnya adalah fathah. Usallil fajr fil masjid. Fi sebagai apa Ibu? Yaitu jar masjidi berarti majrur dengan adanya huruf jar. Jar ada alif lam. Jadi kalau ibu-ibu mau ngomong usallil fajra fil masjid atau usallil asra fil masjid atau usallil isya fil masjid. Kalau untuk pertanyaannya Ustazah itu apa fajronya itu zorof zaman atau ini atau maf'ul bih itu? Itu sebagai maf'ul bih jadinya Ibu. Kenapa sebagai maf'ul bih? Sekarang kita coba bedakan di sini ya Bu ya. Untuk ini kayaknya kita kadang bingung ya Bu ya. Karena ini maf'ul bih atau ini adalah zorof gitu kan. Seperti ini contohnya. Saya melakukan sholat subuh. Sholat subuh keterangan waktukah atau sebuah perbuatan yang kita lakukan? Perbuatan ya. Perbuatan. Karena perbuatan yang kita lakukan berarti itu adalah maf'ul bih. Beda ketika kita mengatakan seperti ini, Bu. Astaiqizu sobahan. Saya bangun di pagi hari. Maka sobahan yang ada di situ pekerjaan yang kita lakukan atau waktu? Waktu. Berarti kalau waktu, tapi sobahan ini fathah juga kan Bu ya, sobahan itu kan fathah juga. Nah, namun berarti karena waktu berarti itu bukan maf'ul bih, tapi itu adalah zorof zaman, menunjukkan kita melakukan hal demikian di waktu pagi. Zorof tetap barisnya adalah mansub. Nah, seperti itu. Oke,
Yusallil fajra fil masjid. Maka di sini ada kata yusolli. Yu berarti ini kalau dilihat dari konteksnya ini berarti adalah fi'il mudhari'. Kalau kita lihat fi'il mudhari' ianya dengan menggunakan ya, maka kita kembalikan ke zarofnya ke tasrifnya lagi. Yang setimbangan dengan dia adalah berarti domirnya adalah huwa. Berarti di sini fa'ilnya adalah huwa. Dia melakukan sholat fajr, berarti sholat subuh di mana? Fil masjid. Berarti jawabannya yusolli. Karena dia yang digunakan, gitu ya Bu ya. Berarti orang ketiga. Tetapi di sini yang dimintanya, kalau lihat dari contoh ini, berarti diganti ia ini menjadi ta. Berarti domirnya menjadi domir anta. Berarti nanti kalau Ibu melakukan latihan, berarti nih kayak yaqra'u, berarti menjadi taqra'u, bukan yaqra'u. Karena di sini contohnya dikembalikan menjadi domir anta. Baik, silahkan. Tadi setelah Ibu, kita coba Ibu-Ibu bergilir. Setelah Ibu Ida lanjut. Yang belum berarti Umi Kenta. Silahkan Umi Kenta. Baik saja. Yang mana saja? Kan ya. Yang Yaqra'u. Bentar saja. Aina. Aina yaqra'ul Qur'ana. Iya, ini kan diganti lagi Mekenta ke ta sesuai dengan misal. Berarti dia dibalikan ke domir anta. Baik saja. Berarti dia tuh Aina taqra'u. Aina taqra'ul Qur'ana. Terus Ini ganti kata. Uqra'ul Uqra'ul kan saja. Yaqra'u jadinya mungkin. Kenapa nih bedanya? Kenapa usolli? Kenapa yaqra'u? Ini ke tasrif lagi ya Bunda, yang mungkin ya. Usolli ini kalau umpamanya ini, tapi saya sebut nanti nggak bingung. Ibu, saya saya takutnya bingung Ibu-Ibu, maka saya pengennya perlahan-lahan dulu gitu kan ya, istilahnya sampai ini biar nggak bingung. Kalau usul ini karena dia setimbangan dengan domir, setimbangan dengan hurufnya yaitu fa'ala yufa'ilu. Iya, setimbangan dengan fa'ala yufa'ilu ya, secara otomatis maka menjadi u-nya jadi usolli. Kalau qara'a dia setimbangan dengan fa'ala biasa aja. Berarti kalau fa'ala biasa aja, berarti akro gitu ya, akra'u gitu. Qara'a yaqra'u berarti aqra'u. Baik saja. Aqra'ul Qur'ana fil musolli. Musolla. Musolla, bukan musolli. Kenapa musolla? Karena seharusnya ianya itu yang baris akhir. Musollai seharusnya kan. Karena lamnya sesudah lam ada kata iya. Ya bagi orang Arab sulit ia yang berbaris dhammah dengan ya berbaris kasrah. Lidah orang Arab agak sulit, berat dia menyebutnya. Mungkin karena mereka nggak terlalu suka cabai kali ya. Jadi berat dia. Iya, jadi kan seharusnya musollai gitu kan, karena dimasuki dengan huruf jar, karena mereka nggak bisa membaca itu, maka jadi musolla, mereka matiin aja ya, seperti itu. Dia mukodaro ya Ustaz. Iya. Baik saja. Aqra'ul Qur'ana aina aqra'ul Qur'ana
Akroul. Kalau ditanya berarti kalau jawabannya saya berarti yang ditanya adalah anta berarti. Takroul. Ya. Ya, Takroul Qur'ana. Aina takroul Qur'ana. Takroul Qur'ana fil musolla. Ya, tuh. Masya Allah. Lanjut, ini setelah Umi Kenta, Bu Eli mau, Bu Eli nyimak ya. Umi Rokia mau coba menyimak juga ya. Berarti balik ke satu saja. Berarti balik ke Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Yusyahid tilfas. Yusyahid artinya adalah menonton. Tilfas TV. Penggunaan kata yusyahid tidak saja menonton televisi atau umpamanya kita lagi di depan komputer gitu kan. Kita nonton atau ini, maka kita bisa menggunakan kata yusyahid. Yusyahidul film laptop atau komputer, maka bisa menggunakan yusyahid. Atau umpamanya kita ada orang yang bertengkar, umpamanya di rumah kita, kalau di Indonesia kan biasa ya tetangga-tetangga bertengkar, maka kita melihat, bilang gitu kan, saya melihat pertengkaran. Usyahidu, nah, bisa dengan menggunakan kata yusyahid. Silahkan Mbak Sarah. Ya, Silahkan Mbak ya Sarah. saja. Mbak Yang Sarah. nomor berapa deh? Yusyahidu. Aina yusolil. Yusyahidu lagi Mbak Sarah. Ya, Yusyahid lagi. Tadi yusoli sudah. Sekarang yang yusyahid lagi Mbak. aina yusohidul. Ya, aina ya syahidul anta. Yusyahid. Aina ya ana yusyahidul tilfaza. Ya, nah jawabannya Ana sedang menonton TV. Iya, jawabannya Usyahidut tilfas. Dek, yang nomor 2-nya, Dek. Yang nomor 2-nya dibaca juga, Dek. Yang nomor 2-nya lagi Mbak Sari. Aina tusoliyal fajar. Aina tusoliyal fajar. Syahidu. Yang kedua Pokoknya nih. ini kan tadi kita menggunakan sesuai dengan contoh. Nah, berarti ini contoh pertama adalah aina tusolil. Maka kita ganti kata tusolil. Aina yatawaddu'ul. Aina yatawaddu'ul hamam. Atawaddu'u fil hamami. Lo-nya yang sebelumnya. Fil hamami. Oke. Setelah Mbak Sarah lanjut. Yang Endro. Yang Endro Sabar ya, sabar. Tersilu. Ya. Aina tufsilu. Ya, tersilu yang. Ya. Aina tafsilu, bukan yang silu. Aina tafsilu. Aina tafsilul atbaqo. Ya, Terus jadi silu. Agsilu jadinya ya. Afsilu ya jadinya. Iya, agsilu. Atbaqo fi matbakh. Iya, fil matbakh. Fil matbakh. Matbakh artinya dapur. Dapur. Iya. Kalau atbak artinya apa ya?
Adbak itu mencuci. Ya, adbak artinya ini piring. Ya, piring. Ya, piring. Baik, lanjut setelah Eyang, Umi Putri. Ya saja. Ya namu itu ya saja ya. Ya namu. Iya, iya. Ya namu Namu, jadinya aina tanamu saja. ya, Aina. Aina tanamu. Itu aja pertanyaannya. Aina Ya, tanamu. ya, Aina tanam berarti Tanam. berarti tanamu berarti Di mana kamu tidur? Ya tanamu tidur ya. iya, Di mana kamu tidur. tidur ya Ya, sudah. tidur. Tanamu fi gurfatan an-naum. Ya, figur fatin mau. An-naum. Iya. Di sini saya pengen menjelaskan sedikit. Di sini ada kata tawaddu'u. Ada kata yanam. Di sini ada yusyahid dengan tilfas. Yusyahid digabung dengan kata tilfas berarti kata yusyahid ini adalah termasuk kalimat muta'addi. Kenapa? Muta'addi berarti membutuhkan objek. Berarti fi'il ini harus ada objeknya. Melihat. Kalau nggak ada objeknya, maka nggak tahu orang gitu, nggak paham apa yang dilihat gitu kan. Makanya dia butuh objek. Maka dibikin di sini kata tilfas. Karena tidak jelas apa yang akan dilihat. Kalau disebut tilfas berarti dia melihat tilfas. Di sisi lain ini tadi ibu-ibu agak kebingungan saya lihat. Kok tawaddu gitu kan. Kok nggak ada lagi kata-kata yang lain. Sedangkan di sini ya qra'u ada kata Quran. Juga ya silu juga ditambahkan dengan kata adbak. Berarti tawaddu ini adalah fi'il lazim. Fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Berarti ketika kita bilang saya berwudu, berarti orang sudah paham bahwa kita berwudu. Berarti nggak ada lagi pekerjaan apanya gitu kan. Berarti seorang sudah ngerti bahwa kita sudah berwudu. Begitu juga dengan yanam. Yanam ini berarti tidak membutuhkan penjelasan lagi dengan objek. Karena ketika kita bilang anamu, saya tidur, orang sudah paham. Oh, sudah paham. Paling yang dibutuhkan mungkin adalah zorof zaman atau zorof makan. Jadi kalau dia membutuhkan zorof zaman, berarti waktu, berarti anamu fis sobah. Saya tidur di siang hari. Atau anamu fil lail. Saya tidur di malam hari. Kalau membutuhkan tempat, berarti anamu figur fatin naum. Berarti dia tidak membutuhkan objek. Makanya ya namu dengan yatawadau tidak dibikin maf'ulnya. Ya. Nanti ibu-ibu jangan bingung di sinilah kok ini yatawadau, kok ini ya nam, mana lagi kata yang lainnya. Itulah alasannya. Oke, lanjut setelah Umi Putri. Saya Ustazah. Ya silakan Ibu Ida. Tafsilul malah bisa. Aina tafsilul. Aina tafsilul malah bisa. Dan afsilul atau ini ya Ustazah? Apa pakai ini? Agsilul malah bisa. Malah bisa fil hamami. Ya, fil hamami. Baik. Boleh minta tolong di ke atasin lagi Umi Kenta layarnya. Oke.
Kakak musuh. Ini warna ini kan, ini warna. Oke. At-tadrib as-salis tabaddal as-su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misalain. Oke, tabaddul artinya ganti pertanyaan tanya jawab bersama teman-teman engkau kama fil misal sesuai dengan dicontoh. Al-misal al-awwal, madza taf'al? Nah, kemudian karena nih kalau kita lihat di gambar ada kata yaqra'u. Ada kata yaqra'u. Nih di gambar ada kata yaqra'u. Kemudian taqra'u. Sedangkan pada pertanyaan, pada contohnya menggunakan kata ta gitu kan. Ada ta. Sedangkan di gambar ya. Maka ini pada latihan ini, iya yang ini nih diganti menjadi anta. Berarti ini domirnya huwa, maka kita ganti ke anta. Maka jadi yaqra'u ini menjadi anta. Berarti anta madza taqra'u. Jikalau laki-laki maka dengan menggunakan anta. Jikalau dia perempuan, maka domirnya sesuai dengan anti. Kalau anti, fi'il mudhari kan menjadi taf'alina, yaitu dengan ditambah al-iya dan nun. Kalau qara'a berarti taqra'ina. Kalau yaknusu berarti taknusina untuk perempuan. Maka hal demikian kita beri contoh di awal untuk bunda-bunda silahkan. Tadi sampai Umi Ida. Setelah Umi Ida lanjut ke Mbak Sarah. Saya. Silahkan. Iya dong. Saya. Iya ya, maaf Mbak Umi Kenta. Silahkan Umi Kenta ya kenusu. Silahkan Umi Jika Kenta. laki-laki berarti maza. Laki-laki berarti betul ya. Yaknus ya saja. Iya. Maza. Yaknusu. Maza tak ini anta atau anti Umi Kenta? Anta. Ya, berarti maza tak nusu. Oke, baik. Jawabannya. Oh, berarti teknusi ya saja. Nah, kalau dia laki-laki berarti anta. Anta berarti maza tak nusu. Betul. Maza teknusu. Berarti jawabannya. Aknusul gurfata. Agnusu gurfata. Itu pertama kali dia tahu kayaknya dia pengen. Baik, lanjut setelah Umi Kenta. Ya, Sarah. Lanjut ke Mbak Sarah. Balik lagi ke Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Iya Ustazah. Ya, tusyahidu. Silahkan sesuai dengan yang dicontoh ya Mbak Sarah. Diganti menjadi domirnya, sesuai domirnya. Jikalau dia perempuan berarti anti. Kalau dia laki-laki berarti anta. Silakan Mbak Sarah. Madza taf'alina? Tusyahid ini di sini. Berarti ini yang nomor 2 ini Mbak Sarah. Tusyahid lagi. Ya. Madza taf'alina? Mbak Sarah, tadi tafali sudah. Kita pakai gunakan yang ini lagi Mbak Sarah. Yang contohnya kita menggunakan yang contoh tusyahid. Barusan Umi Kenta yang menggunakan taknusu. Sekarang tusyahid yang kita ganti lagi. Berarti maza tusyahid? Maza tusyahid?
Mm-mm. Tusyahidut tilfaza. Mm-mm. Tusyahid atau menjadi usyahid. Ketika Mbak Sarah, apa yang engkau baca? Maka kita akan menjawab saya, kan? Nah. Hmm. Berarti usyahidu Usyahidut tilfaza. usyahid tilfaza. Baik, lanjut Eyang Endro, silahkan Eyang yaqra'u dengan sahifah. Yaqra'u dan sohifah ya Ustazah. Ya. Maza taqra'u? Aqra'u sohifah. Mm-mm. Kalau koran nih pakai sohifata apa pakai jadi ini berubah jadi perempuan enggak kan Ustazah? Sahifata berarti kita preteli ya Eyang ya, berarti dia menjadi maf'ul bih, berarti aqra'u. Di sini kita lihat aqra'u. Aqra'u berarti fi'il Saya membaca adalah fi'il mudhari. Kalau kita ini kan ke ininya adalah setimbangannya domirnya adalah domir ana. Karena dengan ka ini berarti domirnya adalah ana. Berarti si fa'ilnya adalah ana ya. Kemudian kita ini kan sahifah. Aqra'u sahifah. Saya membaca koran. Berarti sahifah itu dikenai pekerjaannya enggak, Mbak Eyang? membaca koran enggak? Saya membaca koran, berarti korannya dibaca, berarti kita melakukan pekerjaannya. Iya. Ya, berarti menjadi sahifata, berarti dia menjadi maf'ul bih. Ya. Berarti aqra'us sahifata. Sohifat. Sohifah itu aja atau sohifatan? Kalau mau dimatikan nggak apa-apa karena dia terakhir. Sohifah aja ya saja. Boleh. Baik, lanjut setelah Eyang. Mana Ustazah? Ya, Umi Putri, silahkan Umi Putri. Ustazah. Sebentar Ustazah. Tadi Ya, di sahifah yaitu koran ya. gimana Ustazah? Kak, sahifah artinya koran. Mana tahu ibu-ibu nggak tahu artinya. Yakwi artinya menggosok. Silahkan Umi Putri. Yakwi. Maza takwi. Enggak benar. Yakwi ya Ustazah. Maza yakwi. Terus jawabannya akwi al-mala bisa. Ya, akwi al-mala bisa. Ya, betul Umi Putri. Lanjut. Setelah Umi Putri, lanjut ke Ibu Ida. Silahkan Ibu Ida, yaitu tafsir. Tadi ada paket apa? Yang ini ya Ustazah ya, tafsilu ya. Tafsilu ya. Tafsilu artinya mencuci. Ya. Mada bener ya. Mada tafsilu dengan ada afsilul atbaqo. Arsilul atbaqo, betul nggak salah? ya, arsilul atbaq. Baik, lanjut kata yaqra'u dengan Alkitab. Silahkan setelah Ibu Ida, Umi Kenta. Hai. Takra'ul. Mata takra'ul. Takra'u. Masa mada takra'u. Takra'u.
Akra'ul kitabah. Akra'u, Kitabah. akra'ul kitabah. Kitabah. Ya, baik. Boleh minta tolong dibantu untuk diinin lagi layarnya, Bu. Atadrib, atabadul asu'al wal jawab ma'azamilik kama fil misal. Ma'adha sa'aknusu ghurfatal julus. Di sini, apa yang engkau sapu, taknusu. Ini kita menghafal menghafal Saya Ustazah, fiil baru. saya. Apa Mekenta? Fiil saya yang kemarin Ustazah ajarkan ya. Apa berarti sedang ya? Ya, ya sedang. Nin memakai sa berarti akan, berarti akan datang. Tapi Ya. jangkanya pendek, kecuali Iya. sama panjang. Jangkanya pendek, berarti dalam waktu berapa jam atau mungkin dalam seminggu ya. Maza sataknusu saaknusu ghurfatal julus. Apa yang akan engkau sapu saaknusu ghurfatal julus? Saya akan menyapu ruang ruang tamu atau ruang keluarga. Julus ghurfatal julus berarti ruang keluarga. Oke, ya kenusu ghurfatal julus. Kemudian ya gesilu titik-titik al malabis. Ya gesilul malabis. Maka kita contoh maza sata gesilu karena kalimat pertanyaan tidak mungkin kita menggunakan orang ketiga. Pasti menggunakan orang kedua karena lawan bicara kita. Maka fiil-fiil yang kita gunakan untuk kalimat pertanyaan adalah fiil yang domirnya adalah domir orang kedua. Apa saja? Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu saja untuk kalimat pertanyaan. Maka tidak ada kalimat pertanyaan apa yang saya lakukan. Kecuali kalau kita bertanya ke diri kita atau kita bertanya ke kelompok kita. Apa yang kita lakukan lagi gitu kan. Berarti kita nyanyakan dengan menggunakan nahnu. Itu bisa. Tapi untuk orang ketiga, maka tidak ada penggunaannya di dalam bahasa Arab. Kita bertanya ke orang. Kecuali kita menanyakan ke orang lain, Maza yaf'alu Ahmad? Apa yang dilakukan oleh Ahmad? Itu bisa. Tapi kalau umpamanya ada lawan bicara yang aktif, maka kita menggunakan fiilnya adalah dari domir orang kedua. Karena ini adalah fiil aktif, maksudnya domir fa'ilnya aktif, itu lawan bicara, maka domir yang digunakan untuk fiil-fiilnya adalah domir orang kedua. Maka digunakan, pokoknya ini tulisannya ada ya kesilu. Karena kita langsung menanya ke dia, berarti kita menanya ke dianya langsung berarti anta. Berarti dia adalah orang kedua. Maka dirubah ya kesilu menjadi tagesilu. Kenapa? Karena dia adalah laki-laki. Kalau dia perempuan berarti dirubah menjadi tagsilina. Oke, maza satagesilu sa'agsilu al-malabis. Kemudian yakwi. Karena dia laki-laki, maka kita menggunakan fiilnya anta. Maza satakwi, apa yang akan engkau gosok? Jawabannya, sa'akwi, berarti sa'akwi. Saya akan menggosok al-malabis. Saya akan menggosok pakaian. Kemudian yusolli al-fajar. Maza satu solli. Salat apa yang akan engkau lakukan? Jawabannya, sa'usolli al-fajr. Saya akan melakukan salat fajar. Kemudian yaqra'ul Qur'an. Maza sataqra? Sa'aqra'u al-Qur'ana. Apa yang akan engkau baca? Saya akan membaca Quran. Yushahidu atilfas.
Mada satu syahid, sausyahidu hatilfas. Apa yang engkau lihat? Saya akan melihat televisi. Kemudian yang silu artinya mencuci. Maza satagsilu, sa'agsilu al-adbak. Saya akan mencuci piring. Baik, dari kalimat ini semua, saya ingin bertanya ke ibu-ibu dalam bentuk fauriyah, berarti dalam bentuk kosakata yang telah kita hafalkan. Saya tanya ibu-ibu, tapi jawabannya fauriyah, silahkan saja. Apa saja yang ibu-ibu mau kerjakan. Selainnya ini mengembangkan bahasa, tidak terfokus kepada sesuai dengan kalimat yang di dalam ini. Tapi saya tanya satu-satu. Ini sesuai dengan apa yang ada konteksnya di kepala ibu-ibu ya. Umpamanya saya ingin tidur, silahkan jawabannya. Atau saya ingin membaca, saya ingin mencuci. Nanti kita agak bantu untuk menggunakan kosakatanya jikalau tidak kosakatanya tidak diketahui. Baik, pertama lanjut dari Mbak Sarah. Saya akan menanyakan ke Mbak Sarah, maza satafalin? Apa yang akan Mbak Sarah lakukan? Jawabannya silahkan Mbak Sarah. Mungkin mau belajar, mau cuci, mau duduk. Sataf'al Kalau saya berarti apa ya? Mbak Sarah mau ngapain? Kalau belajar apa saja? Belajar berarti ata'allamu. Ata'alamu. Iya, berarti ta'allamu, berarti ata'allamu. Sa'ata'allamu. Ata'allamu, ini belajar. Saya akan belajar ata'allamu. Apa? Umpamanya fikih, bahasa Arab. Saat ta'allamu, saya akan belajar apa? Apa Mbak Sarah belajar? Ata'alamu lugotul arabiyah. Nah, lugotu atau lugota? Lugota ata'alamu lugotal arabiyah. Yes, alright. Oke. Oke, lanjut. Setelah Mbak Sarah, Eyang Endro. Maza satafalin? Maza satafalin. Nah, apa yang telah lakukan? Yang lakukan? Aqra'ul Quran. Sa'aqra'u, saya pakai saya. Quran. Sa'aqra'ul Quran. Oke, sa'aqra'ul Quran. Oke, lanjut. Setelah Eyang, Umi Putri. Maza satafalin? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memasak nasi. Nah, apa bahasa Arabnya Umi Putri? Jangan deh, susah ya Ustazah. Saya akan Jawabnya yang kita pahami, jangan kita minta tahu saja sayang. Iya, maksudnya kan Ustazah bilang melakukan apa dulu, baru nanti disusun gitu ya. Bisa, kalau umpamanya memasak, berarti masak apa bahasa Arabnya? Atbuh kan? Atbak. Berarti atbuhu. Nah, saya akan memasak ya dari atbuh. Ini ba, ya ba, atbuh. Katanya apa Ustazah kalau memasak apa Ustazah? Atbuk. Saat buku. Jadi kan sa'a buku. Iya. Sa'a buku, nasi ruza. Ruza. Saat buku ruza. Gitu saja. Iya, berarti atbuh ya. Ini tadi nggak jelas tulisannya.
Buku. Ini kho. Ruzza. Ini Ruzza. Saja Ini itu ya. ya. Nggak ada. Abu Za. Saya akan masak nasi. Oke, setelah Umi Putri, Bu Ida, silahkan Bu Ida. Maza setafalin. Kalau menyikat kamar mandi apa Ustazah? Nah, membersihkan kamar mandi. Membersihkan bahasa Arabnya unazzifu. Tahu ya. Nazzafa berarti yunazzifu. Berarti kalau saya berarti unazzifu. Unazzifu kamar mandi itu Kamar mandi apa bahasa Arabnya? hamam ya kalau itu ya. Ya, ya unazzifu. Unazzifu hamam Ya, unaziful. Menjadi apa Bunda Hama? Ini ya kayaknya karena apa? Kamar mandi ya. Unazifu. Kamar mandi. Jadi keterangan keterangan tempat ya saya. Iya, karena tempat kamar mandi tempat kan ya. Berarti fathah. Karena enggak ada huruf jar masuk ya, Bun, yang mempengaruhi. Kalau yang di atas ini Ustazah Afwan contohnya itu gurfata julusi itu karena mudof ilaih apa bukan Ustazah? Iya, karena gurfatal julusi ini kan gurfatanya yang zorof makannya ya, gurfahnya kemudian julusinya dia menjadi idofah. Jangan itu nih sayang. Baik Ustazah. Oke. Oke, lanjut ke Umi Kenta. Silahkan Umi Kenta. Saya menyetir mobil. Aku dulu saya rota. Saya roti apa saya rota? Saya menjadi apa dia pekerjaan yang mau Umi Kenta lakukan? Berarti dia menjadi makul biasa saja. Ya, menjadi makul. Aku saya rota. Ya. Saya rota. Saya akan mengendarai mobil. Baik, alhamdulillah sedikit-sedikit ibu-ibu sudah mulai bisa menyusun kosakata. Menyusun bahasa Arab. Tinggal melatihnya lagi biar lancar. Jauh saja. Emang kosakata itu kalau sudah menjadi apa kalimat ismiyah itu agak susah kita merangkainya ya. Iya. Pakai fathah, apa pakai doma atau pakai kasro. Itu harus sering-sering dilatih saja ya. Iya, baik. Baik, ini kita lanjut ke halaman selanjutnya. Boleh diinikan lagi, Umi Kenta? Indonesia belum dulu? Belum? Oke. Mulakhas at-tarakib. Ini mulakhas artinya ringkasan. Jadi talkhisan. Berarti talkhisan adalah ringkasan atau kesimpulan. Mulakhas tarakib susunan yang kita itu susunan atau susunan bahasa Arab. Oke, dan oke. No problem, it's fine. Oke. Mulakhas at-tarakib. Aqra'ul Quran. Maka di sini kita lihat ada kata aqra'ul Al-Quran. Kemudian ada kata-kata sa. Berarti aqra'u adalah dalam bentuk fi'il mudhari'. Dengan kemudian ada kata sa-nya. Ini menunjukkan yang akan datang atau in the future. Berarti yang akan datang.
Kemudian maza. Maza di sini adalah kata pertanyaan. Berarti di sini adalah huruf istifham yang kita gunakan, yaitu kata maza. Kemudian ada kata mata yang menunjukkan waktu, maza yang menunjukkan benda. Kemudian yang keenamnya itu pelajaran yang kita pelajari adalah menyatakan jam, penggunaan jam. Kemudian yang ketujuh yaitu penggunaan kalimat yang sudah lengkap yang terdiri dari fiil, fa'il, kemudian maf'ul bih ditambah dengan jar majrur yang mewakili sebagai keterangan tempat dengan didahului dengan huruf marjur. Jadi berharapnya kita dengan pelajaran ini kita sudah paham, yaitu pertama adalah apa itu fi'il mudhari', penggunaan fi'il mudhari', mana fi'ilnya, mana fa'ilnya, dan mana maf'ul bihnya. Kemudian pengungkapan jikalau kita melakukan pekerjaan yang akan kita lakukan, maka kita menambahkan kata sa untuk menyatakan waktunya sebentar lagi, saufa dengan waktu yang agak lama. Kemudian penggunaan huruf istifham. Insya Allah dari sini paham ya ibu-ibu ya, insya Allah. Maka kita artikan satu-satu jikalau lupa. Akra'ul Quran, artinya saya membaca Quran. Aknusul gurfah, saya menyapu kamar. Usyahidu tilfas, usyahid artinya menyaksikan, tilfas artinya televisi. Kemudian usyahid ini tidak hanya digunakan untuk televisi saja. Umpamanya kita menjadi saksi terjadinya kecelakaan. Usyahidu tasaddam, saya menyaksikan kecelakaan. Maka bisa menggunakan kata usyahid atau sebagai saksi atas peristiwa apa saja. Maka kita bisa menggunakan kata usyahid, menonton atau kita nonton di laptop umpamanya atau nonton di HP, maka kita gunakan kata usyahidu. Kemudian akra'u artinya membaca, sahifah koran. Aghsilu artinya mencuci, malabis artinya pakaian. Kemudian kata-kata nih di maza, coba kita lihat di maza ada kata tusyahid, kemudian ada tusyahidin. Bedanya tusyahid adalah fiilnya adalah anta, tusyahidin fa'ilnya adalah anti. Insya Allah di sini kita paham ya ibu-ibu ya. Kosakatanya sudah kosakata yang berulang-ulang kali. Insya Allah sudah mulai hafal bagi kita semua. Baik, boleh dinaikkan ke atas lagi Mekenta. Oh ini tulis apa lagi Mekenta, ini harus pendengaran, kita nggak ada audionya. Oke. Tadrib al-awal istami' summa dha'a raqam fil muraba' al-munasib. Tadrib al-awal, latihan pertama, istami' summa dha', istami' dengarkan, summa artinya kemudian, dha' artinya yaitu letakkan ar-raqma nomor fil muraba' al-munasib di murabba segi 4 di kotak yang sesuai. Ini butuh video, kita nggak ada videonya. Maksudnya pokoknya, tapi ini kita tebak-tebak aja ya ibu-ibu ya. Saya menyebutkan, nanti ibu-ibu bareng-bareng ini di kotak alif kah, di ba kah, di jim kah, di dal kah, ha, atau wa. Nah, saya menyebutkan. Oke. Oke, Ustazah.
Yaqra'u Muhammad Al-Qur'an. Jim. Jim, ya. Taknusu Fatimah al-bait. Hamzah. I apa? Alif. Iya, Hamzah. iya. Astaikizu fis sa'atil khamisah. Wow. Komisa. Wow. Kalau di jam berapa? Apakah khamisah kah itu? Astaikizu fis sa'atil khamisah. Khamisah berarti jam 5. Apakah digambar kalau wow? Apakah digambar itu jamnya jam 5? Bukan. Berarti dal ya. Berarti Bau. Berarti dal saja. Tarkabul talibah as-sayyarah. Tarkabu. Ba. Ya. Kemudian astaikidu fis sa'atis Ya. tasi'ah. Wow. Ya. Wow. Saat Tasi'ah. Tasi'ah 9 ya. Sa'atis tasi'ah. Oke, terakhir. Yaknusu Ahmad al-Bilad. Ha. Misalnya Albilat apa saja albilat? Al-Bilad artinya lantai. Oh, lantai ya. oke, kalau dari al-balad ya Ustaz. Bisa balad atau Albilat kota. al-balad bisa al-balad. Oh, lantai bilat. Oke, karena sudah azan, kita cukupkan sampai ini ya. Di sini Saja. sudah azan. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan saja. Saja semuanya. Ya. Saya juga Insya Allah. insya Allah.